tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang
Matius pasal 6 ayat yang ke-31 hingga yang ke-34. Kita sama-sama lihat dalam tentang masing-masing. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, dia mengingatkan kita setiap kehidupan kita setiap hari, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-31, bahwa ini seringkali kita cari di dalam kehidupan kita. Mengapa penulis ini mengingati kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup dalam muka bumi ini? Karena Tuhan tahu segala keperluan kita. Tuhan tahu bagaimana perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Tetapi ayat ini meringatkan kita pada malam ini bahwa supaya kita jangan khawatir dalam semua hal di dalam kehidupan kita. Tetapi dia katakan di sini, puji dan semuanya kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini saya membawa tema bagi kita, mengutamakan Tuhan di dalam semua kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita berarti Dia yang nomor satu di dalam hidup kita. Dan semua hal yang kita perlu dalam kehidupan kita adalah nomor 2 di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan ingatkan kita pada malam ini? Karena ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum hal terjadi, kita sudah merasa khawatir. Kita sudah merasa bimbang. Sedangkan hal itu belum berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi oleh karena pemikiran kita ini seringkali bekerja di luar pengetahuan kita, di luar penguasaan kita sebagai manusia. Sehingga itu firman Tuhan mengingatkan kita pada malam ini bahwa semua hal itu harus kita jaga dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah sumber pencipta bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan bahwa di sini dia katakan dalam ayat yang ke-6 ayat yang ke-33, dia menyatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi setiap orang yang percaya dalam kehidupan kita, berarti kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rencanakan, apa yang kita mau, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur menurut kehendaknya di dalam kehidupan kita. Sehingga kekhawatiran, kebimbangan tidak ada dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang dikatakan di sini oleh firman Tuhan ini bahwa kita katakan bahwa semua itu cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sama sekali kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Sudah itu kita merencanakan apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Sebab apabila kita sudah menerima apa yang kita inginkan, kita merencanakan kehidupan kita, kita tidak akan merasa bimbang. Sebab kita sudah beritahu Tuhan apa yang kita perlukan, apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan di situ bahwa kekhawatiran tidak ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga berpikir apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apa yang harus kami pakai. Ini 3 hal yang sangat penting kita secara jasmani. Tetapi yang utama sekali adalah carilah Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan di sini, apa yang dikatakan ketiga perkara ini itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena mereka khawatir, bimbang segala sesuatu yang mereka pikirkan secara manusia. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita rencanakan, kalau kita sudah berdoa, minta agar Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya, pasti Tuhan mendengar sesuai dengan keperluan kita sebagai orang-orang percaya. Karena dikatakan semua hal ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Berarti kita yang percaya
percaya pada Tuhan, kita tidak mencari hal ini, tetapi kita tetap berusaha, kita tetap agar Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi katakan di sini bahwa yang ke-37, ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakku yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Jadi Tuhan tahu setiap hati kita, apa yang kita perlukan, setiap kekurangan kita Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Kuncinya kita harus mengutamakan Tuhan di dalam semua hal, di dalam kehidupan kita, dan belakangkan keinginan kita secara manusia di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus khawatir, mengapa kita harus bimbang, dan semua perkara di dalam kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan itu, setiap orang yang bimbang, dia tidak akan menambahkan lebih lagi keperluan kita. Sebaliknya, membuatkan kita terhalang oleh kena kekhawatiran kita, sehingga berkat itu terhalang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Orang bimbang, mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan dia. Tetapi orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, apapun yang berlaku, mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kata firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kuncinya, apa kita sudah bertindak dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bertindak secara manusia, kita bertindak menurut iman, percaya kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menambahkannya di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya, dalam ayat yang ke-33, dia menyatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dia katakan di sini. Jadi ini adalah satu janji Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang yang mencari kehendak Tuhan, apapun yang kau perlukan, Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan akan menambahkan semuanya kepadanya. Dikatakan di sini, ditambahkan kepadamu. Berarti setiap orang yang percaya mencari Tuhan, apapun yang kita perlukan, pasti Tuhan akan mendengar di dalam kehidupan. Kuncinya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Berarti Tuhan itu mau agar kita mencari Dia. Tuhan itu mau agar kita hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan mau agar kita bertindak menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita rencanakan tidak akan mengecewakan kita. Kalau kita sudah percayakan kepada Tuhan, semua hal kita berharap kepada Tuhan, pasti harapan kita tidak akan mengecewakan kita, tetapi akan menjadi milik yang pasti di dalam kehidupan kita, karena kita mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan goyah, karena kita tahu Tuhan itu ada untuk kita dan semua keadaan hidup kita untuk orang-orang kita. Karena itu percayalah, beriman, dan biarkan Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kata firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi ini janji Tuhan bagi kita. Setiap orang yang hidup dalam Tuhan, setiap orang yang mengutamakan Tuhan, mereka akan memiliki kelimpahan, baik secara jasmani maupun rohani di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jadi pada malam ini, firman Tuhan mengingatkan kita, selagi kita dalam dunia ini, selagi itu kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini adalah hanya bersifat sementara. Tapi kita harus mencari kerajaan Allah itu yang bersifat kekal dan dia bersifat memberikan kita kekuatan, kedamaian, dan jaminan hidup yang kekal dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab dia katakan di sini, dia mengingatkan kita dalam ayat ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini satu peringatan bagi kita. Kalau hari ini kita mengalami masalah, besok Tuhan juga tahu apa yang harus dihadapi. Dan masalah hari ini tidak akan terjadi besok lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan. Kekurangan hari ini
Kasih Tuhan akan mencukupkan pada esok hari sesuai dengan iman kita, sesuai dengan harapan kita dalam kehidupan kita. Kuncinya jangan mudah diombang-ambingkan oleh ilah zaman ini. Jangan mudah diombang-ambingkan iman kita, tetapi kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Jadi pada malam ini firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya kita tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, Tuhan akan memilih kita dan Dia juga akan menentukan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi orang pilihan Allah, mereka Tuhan tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah orang yang teristimewa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dalam hal yang ketiga, dia katakan janji Tuhan itu bagi kita yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia katakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27, supaya kita jangan ada yang jangan kita lemah dalam kehidupan, tapi kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kepada Tuhan, sehingga kita tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan walaupun kita tidak dipilih oleh dunia, tetapi Tuhan memilih kita. Tuhan memilih hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Nah, Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat keperluan kita, sehingga dia katakan di sini bahwa Tuhan itu akan memilih kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus percaya sepenuhnya dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah cari kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Di firman Tuhan pada malam mengajak kita pada malam ini, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan utamakan Tuhan dalam semua kehidupan kita dan andalkan Tuhan. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati, kata firman Tuhan. Dan dikatakan, carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui di dalam kehidupan kita. Bagaimana bertemu dengan Tuhan? Melalui doa kita, mari kita percaya, beriman dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah itu ada ayat yang ke-33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Ini janji Tuhan bagi kita. Setiap orang yang mencari Tuhan, mereka akan diberkati hidupnya. Jadi firman Tuhan kita pagi sudah kita sama-sama berdoa. Jam kita di dalam. Mari kita berdoa. Tuhan berkati Tuhan.
atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah meminjamkan nafasmu di dalam tubuh kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di rumah ini untuk memuji, menyembah, memuliakan namamu dan Tuhan. Dan Engkau mau agar kami, apapun rencana mereka sepanjang tahun ini, biar Tuhan Engkau mendahului mendidik anak-anak utamanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan akhir kebaktian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk doa berkat